Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudari. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh berada dalam perlindungan Tuhan, kita boleh sampai di hari yang baru yang Tuhan percayakan. Dalam sapaan pastoral hari ini kita kembali akan membahas mengenai seri pengakuan iman rasuli, khususnya pada bagian aku percaya kepada gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa meminta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Bapa untuk kebaikan-Mu yang terus melimpah-limpah dalam hidup kami. Terima kasih kami boleh bangun, kami boleh sampai di hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Bapa, pagi hari ini kami akan membaca sebagian firman Tuhan. Kami akan mempelajari pengakuan iman rasuli. Tuhan menolong kami boleh mengerti dan menghidupi dalam kehidupan kami setiap hari. Makasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari Ibu Bapak, kita membaca sebentar bagian firman Tuhan dari Efesus pasal 1 ayat 4 dan 5. Sekali lagi Efesus pasal 1 ayat 4 dan 5. Saya bacakan buat kita semua. Sebab di dalam dia ini merujuk kepada Yesus Kristus. Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih ia telah menentukan kita semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, sekali lagi pembahasan pengakuan iman rasuli yang menjadi fokus kita pada hari ini adalah aku percaya kepada gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus. Dalam hal ini atau pada bagian ini ada 3 hal yang mungkin bisa kita pelajari atau kita pahami. Yang pertama, pengakuan iman rasul ini menekankan kesatuan gereja. Ketika kita berbicara tentang gereja, maka kita sedang berbicara kumpulan orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dalam Alkitab, kumpulan orang percaya ini biasanya diekspresikan sebagai umat pilihan, atau kita menekankan kesatuan tubuh Kristus atau bangunan Allah. Tetapi semua ini merujuk kepada kumpulan orang percaya. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, dengan kata lain, pengakuan iman rasul ini ingin menekankan keesaan gereja, kesatuan gereja Tuhan. Kita perlu memahami dengan baik bahwa kesatuan gereja tidak berarti kita harus satu denominasi saja. Karena fakta yang diperhadapkan hari ini ada banyak denominasi. Tetapi yang dimaksudkan dengan kesatuan gereja adalah meskipun kita berbeda denominasi, kita memiliki pokok-pokok kepercayaan iman yang sama. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, sebagai contoh, ada 3 aliran Kristen yang besar, gereja Protestan, gereja Timur Ortodoks, dan gereja Kristen Katolik. Meskipun kita berbeda denominasi, semua aliran Kristen yang besar ini mengakui dan mengimani pengakuan iman rasuli. Nah, mengapa demikian? Karena baik gereja Protestan atau gereja Katolik atau gereja Timur Ortodoks, kita berdiri pada fondasi iman yang sama dan fondasi sejarah Kristen yang sama. Itu yang pertama, gereja harus satu, esa. Nah, saudaraku, yang kedua adalah gereja harus kudus. Sekali lagi, gereja harus kudus. Salah satu identitas gereja yang seharusnya paling penting adalah kekudusan gereja. Gereja harus kudus karena gereja adalah kumpulan orang percaya. Orang percaya yang telah ditebus, yang telah dikuduskan oleh darah Kristus. Orang-orang yang dulu mati karena dosa kini diselamatkan di dalam Kristus. Dengan kata lain, semua kekejian dan kuasa dosa telah dibersihkan. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, gereja adalah kumpulan manusia yang telah dilahirkan baru. Artinya kehidupan kita yang lama dan yang penuh dosa itu telah mati dan berlalu. Nah, saudara, dengan demikian gereja harus memancarkan kekudusan. Kehidupan gereja yang harusnya dikenal oleh orang-orang sekitar kita
adalah kehidupan yang kudus atau yang memancarkan dan menjalarkan kekudusan. Perbuatan-perbuatan gereja adalah perbuatan-perbuatan yang kudus dan menjadi berkat. Nah, pertanyaannya adalah kira-kira apakah gereja kita hari ini adalah gereja yang memancarkan dan menjalarkan kekudusan? Apakah kehidupan kita adalah kehidupan yang memancarkan dan menjalarkan kekudusan kepada orang-orang di sekitar kita? Ibu bapak saudaraku, kita perlu berhati-hati. Jangan sampai gereja yang seharusnya kudus malah menjadi batu sandungan hanya karena orang-orang yang di dalam gereja masih hidup dan bangga dengan dosa. Yang ketiga atau yang terakhir, ibu bapak, gereja harus rasuli. Sekali lagi, gereja harus rasuli. Gereja harus rasuli artinya gereja harus berakar atau berdiri pada fondasi ajaran para rasul. Paulus mengatakan dalam Efesus pasal 2 ayat 19 sampai dengan 20, saya bacakan buat kita. Efesus pasal 2 19 sampai 20, Paulus mengatakan, "Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru." Mengapa gereja harus rasuli atau mengapa gereja harus berdiri pada tradisi Kristen yang kuno itu? Karena selama ini saudara-saudara, banyak aliran sesat yang muncul, bahkan mereka menggunakan Alkitab untuk mengajarkan hal-hal yang salah. Namun kalau kita berdiri di dalam fondasi kekristenan yang diberikan oleh para rasul, ajaran rasul-rasul, maka kita akan tetap teguh berdiri pada pegangan iman yang benar, doktrin yang sehat. Karena itu kita harus menghargai tradisi Kristen yang telah hidup ribuan tahun. Dan bersama dengan para rasul, kita memberitakan Injil Yesus Kristus yang menjadi pokok, inti, dasar dari kekristenan kita. Kiranya saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sebagai gereja Tuhan kita boleh hidup kudus, kita tekun mengikuti Yesus, dan bersama dengan para rasul kita menyampaikan berita Injil yang menghidupkan bagi dunia yang sedang mati dalam dosa. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Tuhan, biarlah kami sebagai gereja, kami boleh bersatu hati bersama mengejar kekudusan. Kami boleh berdiri pada ajaran-ajaran para rasul sehingga kami boleh berada dalam iman yang benar. Tolonglah kami karena kami sadar kami mudah goyah. Biarlah ajaran para rasul menjadi fondasi yang kuat bagi kami. Firman-Mu yang ditulis oleh para rasul dan para nabi-Mu menjadi modal utama, menjadi pegangan otoritas tertinggi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Selamat menjalani hari ini, Ibu Bapak Saudara-saudara, kiranya Tuhan memberkati kita selalu.